Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Ginanjar. Pada kali ini saya akan mereview salah satu materi pembelajaran pelatihan dasar CPNS, yaitu mengenai komitmen mutu. Komitmen mutu dibagi ke dalam dua pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Dan pembahasan yang kedua mengenai aktualisasi inovasi dan komitmen mutu. Pembahasan yang pertama mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar-keluar. Nah, merujuk kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah tercapaiannya target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat diberi kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Oleh karena itu, jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi, maka akan berdampak pada ketidaktercapaiannya target kerja, serta menurunkan kredibilitas institusi tempat bekerja, dan bahkan akan menimbulkan kerugian. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan ini bisa dipicu oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi dapat terjadi pada banyak aspek, misalnya perubahan produk yang dihasilkan, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem manajemen, serta mindset orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Mutu mencerminkan nilai keunggulan suatu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing atau kompetitor. Sesungguhnya, konsep mutu berkembang seiring dengan berubahnya paradigma organisasi terkait pemuasan kebutuhan manusia, yang semula lebih berorientasi pada terpenuhnya jumlah, dan kini ketika aneka ragam hasil produksi telah menjadi pasar, maka kepuasan pelanggan lebih dititik beratkan kepada aspek mutu. Mutu sudah menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas institusi. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua mengenai aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan, apalagi jika dikaitkan dengan tiga fungsi utama pegawai ASN, yaitu satu, sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua, pelayan publik, dan ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Dengan demikian, pegawai ASN harus mampu menjadi pelayanan publik yang handal dan profesional, menjadi pendengar yang baik atas berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat, sekaligus mampu menindaklanjuti dengan memberikan solusi yang tepat melalui langkah perbaikan secara nyata. Kreativitas dalam pelayanan merupakan aktualisasi hasil berpikir kreatif. Semangat untuk memberikan layanan yang kreatif akan menjadi salah satu pendorong timbulnya kepuasan bagi masyarakat yang dilayani. Layanan yang kreatif dan kepuasan masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya lembaga pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya.
Berpikir kreatif menunjukkan kemampuan orang untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Proses berpikir kreatif membutuhkan daya imajinasi yang tinggi, yang mampu keluar dari rutinitas atau berbeda dari kebiasaan sehari-hari. Hasil berpikir kreatif akan melahirkan karya yang inovatif. Inovasi bisa berbentuk karya yang betul-betul baru, karena sebelumnya tidak pernah ada ataupun merupakan sesuatu yang mengandung unsur kebaruan. Berikut adalah siklus tahapan berpikir kreatif. Yang pertama, adanya ketidakpuasan. Yang kedua, merenung dan berimajinasi. Yang ketiga, mencari data dan mengumpulkan informasi. Yang keempat, menganalisis, merancang, dan mensosialisasikan. Kreativitas seringkali muncul dalam pikiran seseorang yang merasa tidak puas atas sesuatu yang sudah ada. Dia menginginkan sesuatu yang baru dan berbeda, kemudian berimajinasi tentang keinginannya tersebut. Dalam pelaksanaan tahapan-tahapan yang tadi saya jelaskan, jangan lupakan nilai-nilai dasar komitmen mutu, agar jasa atau produk yang kita hasilkan sesuai dengan standar. Berikut ini adalah nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas layanan. Menunjukkan ketepatan capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Yang kedua, inovasi layanan. Menunjukkan adanya kreativitas untuk mengembangkan sesuatu yang baru dari sebelumnya. Yang ketiga, efisiensi layanan. Menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pemborosan baik waktu, biaya, maupun tenaga. Yang keempat, mutu layanan. Menunjukkan kinerja yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati. Ingat, kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Demikian review komitmen mutu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.